bagusnya kalau kita punya keinginan, misalkan kita mau ganti mobil, wah kan takut keburu, ini misalkan mobil satu-satunya di showroom, takut keburu dibeli orang. Tanamkan di hati, kalau mobil ini baik untuk kita, mudah-mudahan tidak jadi ujub, manfaat tidak diperbudak, mudah-mudahan jadi. Tapi kalau kira-kira mobil ini bagus, akan bikin ujub, akan diperbudak, karena spare partnya mahal, ya Allah silahkan saja. Kita berangkat ke showroom, ya, tapi dengan mental siap ada dan tiada. Ketika tidak ada, alhamdulillah pertolongan Allah, ya. Daripada kita punya mobil bagus malah disiksa, lebih baik punya mobil bagus tidak disiksa, ya. Tapi kalau tidak punya, lah banyak angkutan umum, betul tidak? Tidak usah bayar pajak kalau angkutan umum, ya, kecuali bayar ongkos. Jadi memang kalau punya keinginan dari awal tuh dilatih, jangan sampai kita tuh seakan-akan keinginan kita itu yang terbaik. Ya, baik, ada lagi yang punya pengalaman, silakan. Ya, penambahan ini ya. Jadi kesiapan ini akan menjadi sebuah prosedur standar berpikir kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, ya. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah menjadi standar pada perilaku kita, ini enak menghadapi apapun. Tidak akan jadi beban, dan ini merupakan langkah awal kita bisa menikmati masalah itu sebagai ladang amal. Baik, ya, acungkan tangan. Ya, belakang. Mari. Gini ya, kita kan tidak tahu setiap kejadian hikmahnya itu kita dapat kapan gitu kan. Nah, mungkin ini ada pengalaman aja ketika teman saya ada UMPTN, ketika dia tidak dapat gitu, ya mungkin karena terus bersabar, dia baru menemukan hikmahnya ketika setahun kemudian, 2 tahun malah, ketika 1 tahun itu ia mencoba lagi dan berhasil, ternyata rezekinya dari pilihan kedua kalinya itu lebih besar gitu. Jadi mungkin kita harus selalu mencari hikmahnya setiap kejadian itu apa, mungkin itu aja. Betul. Iya, tepat sekali ya. Mungkin ibu, ini perkara hamil, siap anak laki, siap anak perempuan, karena bukan kita yang bikin anak, betul tidak? Allah yang membuat. Kita, maaf, gambar aja gagal, bikin sehelai rambut anak saja nggak akan sanggup. Bayangkan kalau kita bikin anak sendiri, ini melamun sedikit ya, udah gambarnya perut yang masuk oncom, maaf ya, apalagi jagung, ubi, waduh segala masuk. Mau jadi apa? Misalkan kalau kita yang bikin anak, aduh ini anak belum punya jantung, coba cari jantung pisang. Belum punya rambut, cari ijuk, matanya telur puyuh, ya nggak? Mau keluar seperti apa? Allah yang menciptakan. Mana yang baik, anak laki atau anak perempuan? Yang paling baik adalah anak soleh, ya. Wah, saya sedih nih punya anak perempuan semua, nggak punya anak laki. Justru beruntung punya anak perempuan semua, sebab yang jadi garong tuh rata-rata laki-laki, betul tidak? Kata yang punya anak laki-laki semua, wah saya kok nggak punya anak perempuan. Untung anak laki semua, sebab perempuan nakal, perempuan rata-rata ya. Jadi untung terus. Wah, mana bagusnya punya anak atau tidak? Yang bagus tuh lurus niat dan sempurna ikhtiar. Wah, saya sedih nggak punya anak. Mungkin itu perlindungan dari Allah. Kalau kita tidak punya anak dan kita ikhlas sekali mengurus anak-anak orang lain yang bukan tetesan darah kita, itu bisa jadi pahalanya lebih besar, karena keterikatannya bukan karena terikat darah. Kasih sayang kita sempurnakan, perhatian. Wah, nanti bagaimana dong warisan saya diambil bukan oleh keturunan? Mana warisan kita? Itu kan harta milik Allah, betul tidak? Tapi bagaimana dong kalau saya putus keturunan? Mana ini mah udah berhenti sebentar di dunia, nanti di akhirat kumpul kalau ke sorga, ya. Maka jangan patah semangat. Wah, saya ingin punya anak banyak, belum tentu baik. Masih ingat dulu yang diceritakan punya anak 4 itu? Anak yang pertama korban narkoba, yang kedua pecandu narkotik,
Yang ketiga meninggal overdosis. Yang keempat satu-satunya perempuan kabur dengan bandar. Habis itu empat-empatnya. Maka jangan dulu kecewa nggak punya anak. Saya anaknya cuma satu, takut nanti kalau ada apa-apa. Ya ada satu juga milik Allah. Biar Allah aja yang jaga, kita mah nggak sanggup jaga. Kasih nyamuk satu aja kita nggak bisa jaga terus. Tahu ada namanya tongo itu, ya? Apa tungau, ya? Itu aduh kecil sekali, kita nggak bisa. Ngeker anak kita pakai kaca pembesar, jangan-jangan kena tongo, ya nggak? Allah yang jaga. Bagaimana caranya mengatasi anak? Mengatasi Mengatasi kepada anak punya keinginan yang banyak gitu.